Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau share sedikit tentang apa itu OOP, yaitu Object Oriented Programming. Yang mana OOP itu seringkali ditemukan di mata kuliah pada prodi Teknik Informatika. Yang mana OOP itu menggunakan bahasa Java. OOP sendiri materi itu lumayan banyak, jadi akan saya bagi per partnya. Sebelumnya selamat datang bagi kalian di channel ini dan semoga kalian bisa ngikutin dari awal part sampai akhir part. Jadi di sini pengenalan terhadap OOP itu sendiri. Di mana secara garis kecil OOP itu adalah paradigma yang menggunakan objek untuk mendesain perangkat lunak, juga meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam pengembangannya. Di sini saya ringkas dengan cara per poin agar penjelasannya itu tidak kemana-mana. Yang pertama, definisi OOP. OOP adalah pendekatan yang menggunakan objek untuk merepresentasikan data dan fungsi dalam program. Selanjutnya ada prinsip encapsulation. Prinsip encapsulation sendiri akan itu menyembunyikan detail implementasi untuk melindungi data dan juga mencegah akses yang tidak diinginkan. Untuk menjelaskan lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip inheritance atau bahasa Indonesianya itu adalah pewarisan. Nah, jadi kelas baru mewarisi sifat dari kelas yang ada, mengurangi penggunaan kode. Jadi pada OOP itu dasarnya itu adalah kelas dan objek, yang mana nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di live coding. Selanjutnya ada prinsip polymorphism. Jadi prinsip ini itu memungkinkan objek digunakan dengan cara berbeda dengan tergantung dengan konteksnya. Yang terakhir adalah keuntungan dari OOP. Nah, dari kecilnya adalah menciptakan aplikasi yang lebih terstruktur dan juga mudah dikelola. Dan ini adalah encapsulation dalam OOP. Pentingnya encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek. Definisinya adalah encapsulation ini adalah konsep yang menyembunyikan detail internal objek dan juga memperlihatkan antarmuka relevan. Data objek dilindungi dan hanya dapat diakses melalui metode tertentu dan juga meningkatkan keamanan data. Informasi akun pengguna seperti nomor rekening dan saldo dapat dilindungi melalui encapsulation. Jadi pada encapsulation itu dia itu seperti private yang nantinya juga akan saya jelaskan di live coding atau di part-part selanjutnya. Lalu selanjutnya ada mengurangi ketergantungan kode, di mana perubahan dalam implementasi internal tidak mempengaruhi bagian lain dari program yang menggunakan objek tersebut. Yang terakhir adalah kemudahan pemeliharaan kode. Jadi encapsulation ini memudahkan pemeliharaan kode dengan membatasi akses terhadap data internet. Jadi encapsulation itu misalnya ada satu kelas ke kelas lain itu dia data yang di kelas itu dibatasi. Jadi jika ingin dipanggil ke kelas lain dia harus menggunakan beberapa deklarasi. Nah, selanjutnya adalah polimorfis dalam pemrograman OOP. Jadi definisinya adalah polimorfis memungkinkan objek berfungsi dalam berbagai bentuk, meningkatkan fleksibilitas kode, dan jenisnya ada dua jenis, yaitu compile time dan runtime. Masing-masing itu memiliki cara kerja yang berbeda. Contoh, polimorfis jika dalam game, kelas karakter memiliki metode serang. Dapat diimplementasikan berbeda oleh prajurit dan penyihir. Jadi, lebih ke cara mereka menyerangnya. Lalu metode serang. Kelas turunan dapat mengimplementasikan serang dengan cara berbeda, tergantung jenis objek. Yang terakhir adalah fleksibilitas kode. Polymorphism memungkinkan penambahan fitur baru tanpa mempengaruhi bagian lain dari kode. Selanjutnya, keunggulan dalam pemrograman berorientasi objek atau bisa juga kita sebut object oriented programming. Yang pertama, kode dapat dibagi menjadi bagian kecil yang memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Lalu ada keuntungan atau keunggulan yang kedua yaitu reusabilitas, yang mana kode yang sudah dibuat dapat digunakan kembali di proyek-proyek lainnya, yang mana itu juga dapat menghemat waktu dan juga usaha. Lalu dari segi fleksibilitas, perubahan dalam satu bagian kode tidak mempengaruhi bagian lainnya, serta ini juga dapat mempercepat pengembangannya. Lalu dari segi keamanan,
Encapsulation berfungsi melindungi data dari akses yang tidak sah dan juga dapat meningkatkan keamanan aplikasinya. Lalu dari segi preferensi pengembang, yaitu 70% pengembang memilih OOP karena kemudahan dalam pemeliharaan dan juga pembaruan kode. Dan untuk sekarang tantangan yang dihadapi dalam OOP adalah yang pertama adalah kompleksitas desain sistem OOP, di mana desain sistem yang berorientasi objek bisa menjadi rumit jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang kedua adalah overhead penggunaan banyak objek. Jadi penggunaan banyak objek itu juga dapat menyebabkan overhead dalam performa untuk aplikasi sederhana. Selanjutnya adalah kesulitan dalam mendesain model objek. Jadi merancang model objek yang tepat sejak awal bisa menjadi tantangan besar bagi pengembang. Selanjutnya, pengakuan pengembang terhadap tantangan OOP. Menurut studi, 60% pengembang mengakui kesulitan dalam menerapkan OOP secara efisien. Dan ini merupakan solusi untuk tantangan sebelumnya. Yang pertama adalah pendidikan dan juga pelatihan. Jadi solusinya itu ada tiga pilar, yaitu ada pendidikan dan pelatihan, desain yang sederhana dan juga penggunaan alat bantu. Di mana pada poin pendidikan dan pelatihan itu adalah memberikan pelatihan kepada tim pengembang tentang prinsip OOP dan praktik terbaik. Selanjutnya pada desain yang sederhana, yaitu menghindari desain berlebihan dengan cara menjaga model objek tetap sederhana dan jelas. Lalu penggunaan alat bantu memanfaatkan alat desain dan pemrograman yang mendukung OOP untuk memudahkan pengembangan. Sekian penjelasan singkat tentang OOP itu sendiri sebelumnya dan kita akan lanjut menggunakan live codingnya yaitu menggunakan BlueJeans. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas dan juga objek, yang mana penjelasan lebih luasnya akan saya lanjutkan di part kedua. Jadi misalnya kita menggunakan eh, perpustakaan. Misal kita membuat kelas buku. Bisa klik dua, terus kita ketik new class. Ini kita bisa kita namakan buku. Dan class type-nya adalah kelas. Dan sudah jadi kelas itu adalah buku. Dan kita bisa mengedit dalamnya. Saya akan mengubah. Misal yang pertama, dalam kelas buku ini saya ingin membuat uh, atribut-atributnya. Misal atribut judul, lalu ada di buku tuh ada penulis juga. Mungkin dua ini saja dulu. Nah, sebelum kita membuat atribut ini, kita perlu menambahkan uh, tipe data untuk menyimpan dua atribut ini. Biasanya tipe data yang sering digunakan itu adalah string. Yang mana string itu digunakan untuk menyimpan tipe data kata. Lalu jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Ketika atributnya sudah kita buat, kita bisa menambahkan uh, fungsi dari menambahkan buku. Karena ini adalah sistem perpustakaan. Add, di mana void add merupakan fungsinya. Kita add buku, string J, karena saya akan menginisialisasi atribut judul dengan J dan atribut penulis dengan huruf P.
Jika sudah selesai, kita bisa mengompilnya. Nah, ini sudah jadi. Jadi kelas itu adalah yang kita buat ini adalah kelas. Kelas itu seperti eh, pembagian. Jadi kayak misalnya ada banyak buku. Ada buku A, buku B, buku C. Nah, ketiga buku itu kelasnya adalah buku. Misalnya kita buat, misalnya buku satu. Nah, buku satu ini adalah objek pertama dari kelas. Misal kita tambahin judulnya buku matematika dengan penulis Eki. Kalau kita tambahkan juga objek kedua, buku, misalnya kita langsung buku eh, buku Bing. Ini kita edit bahasa Inggris, nulisnya adalah Valerian. Nah, apapun yang ada di bawah ini adalah objek dan ini adalah kelas. Jadi kelas itu adalah eh, kumpulan objek-objek. Jadi misal kita buat kelas baru, yaitu misalnya mahasiswa. Ini kita edit juga seperti tadi, kita bersihkan, kita ringkas agar tampilannya lebih sederhana. Oke, saya paste aja biar tinggal mengubah ah, yang penting-pentingnya aja. Jadi misal di mahasiswa itu ada string nama dan juga mungkin NPM. Jadi mahasiswa itu kita hadirkan di sini sebagai peminjam dari buku yang ada di perpustakaan. Terus ini void add mahasiswa karena kelasnya adalah mahasiswa. String dari nama saya akan buat string n dan dari npm juga string string n. Nah, jadi ketika saya membuat objek baru atau objek dari kelas mahasiswa, misal di sini mahasiswa satu. Lalu saya juga bisa buat ah, buku satu. Dan ini kita buat lagi new mahasiswa, mahasiswa dua. Ini buat juga buku dua. Nah, di sini terdapat 4 objek dengan berbeda kelas. Jadi buku itu kelasnya adalah buku satu dan buku dua kelasnya adalah buku. Sedangkan mahasiswa satu dan mahasiswa dua kelasnya adalah mahasiswa. Jadi kelas itu adalah template atau bisa juga dibilang blueprint untuk kita membuat objek. Jadi di dalam kelas itu kita mendefinisikan atribut atau data dan juga metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek-objek di bawah ini. Jadi sekian saja dari saya.
Penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di part berikutnya, yaitu di part 2. Kalian jangan lupa untuk menonton part-part berikutnya hingga part terakhir. Tutup. Gitu saja penjelasan ringkas dari saya mengenai dasar-dasar dalam Object Oriented Programming pada part 1 ini. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng Anda agar Anda dapat mengikuti semua part-part yang akan saya upload di YouTube. Terima kasih.